Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 263 Kamu adalah bangsaku. Hahaha. Mata Henry dipenuhi dengan rasa jijik dan dia tiba-tiba mencibir. Kenapa kamu tertawa? Mata Dong Sihao dipenuhi amarah dan tinjunya mengepal lebih erat. Kamu bukan laki-laki, kata Henry begitu saja. Ketika Dong Sihao mendengar Henry berkomentar bahwa dia bukan laki-laki, dia tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya. Pengadilan kematian. Henry dapat melihat bahwa jika Dong Sihao sehat, kekuatannya akan lebih baik daripada King. Henry mengabaikan tinjunya dan menghindarinya dengan mudah. Lalu dia memeluk Meli, menatap Dong Sihao di depannya dan berkata, "Apakah kamu ingin melihatku melanggar penismu di depan adik perempuanmu?" Kamu berani." Dong Sihao telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya dalam pukulan tadi. Dia berpegangan pada meja makan, terengah-engah, dan hampir tidak bisa berdiri diam. "Berani? Apakah menurutmu ini masalah?" Henry menekan tangannya dengan kuat, dan Tenny langsung jatuh ke arah tubuhnya, tanpa sedikit pun kemampuan untuk melawan. Tenny ingin pergi dan membantu kakaknya, tetapi jelas dia tidak bisa lepas dari kendali Henry. Apa yang kamu inginkan?" kata Dong Sihao dengan kesedihan. Kemarahan dan ketidakberdayaan terpancar di matanya. Henry melirik bambu anggrek di pelukannya. Bibirnya tertutup rapat, tubuhnya gemetar. Dia jelas marah dan gugup, dan dia tahu bahwa panasnya hampir berakhir. "Dong Sihao, di matamu, apakah dia orang paling dermawan di dunia?" "Ya." Dong Sihao menjawab tanpa memikirkannya. Sial. Henry langsung mengutuk. "Biar ku beritahu, di dunia ini, hidup adalah hal yang paling penting. Jika hidup hilang, apa arti wajah?" "Kamu?" Dong Sihao menunjuk Henry dengan tangannya. "Jika kamu menganggap wajahmu penting, kenapa kamu tidak keluar dan berteriak bahwa kamu adalah Dong Sihao untuk membalaskan dendam bosmu? Kenapa kamu tidak datang untuk membunuhku, orang yang memanfaatkan adikmu di depanmu?" "Aku?" Dong Sihao membanting tinjunya ke meja dengan marah. "Kamu bukan apa-apa dalam keadaan ini, bahkan bukan orang yang sehat. Jika adikmu tidak kembali hari ini, kamu mungkin tidak dapat melihat matahari besok," Henry berkata tanpa ampun. Sudut mulut Dong Sihao bergerak-gerak dan dia memandang Meli, yang menangis di pelukan Henry. Dia tidak bisa lagi mengendalikannya dan berlutut di depan Henry sambil menjatuhkan diri dan berkata, "Dokter Hen, tolong bantu saya. Aku tidak ingin mati." Ketika kata-kata ini diucapkan, Dong Sihao merasakan perasaan lega yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya, dan depresi yang telah terkubur jauh di dalam hatinya bahkan hilang. Ia juga sangat memahami perkataan Henry bahwa yang terpenting adalah kehilangan muka, dan akhirnya menyadari bahwa hidup adalah hal yang paling penting. Henry melepaskan bambu anggrek di pelukannya dan melepaskan titik akupuntur bodoh yang baru saja dia ketuk. "Saudaraku." Tenny berlari mendekat, berlutut di depan saudaranya sambil menjatuhkan diri, memeluknya dan menangis dengan sedihnya. Pada saat ini, meskipun hati mereka masih bangga, dan meskipun mereka masih tidak bisa menyerah martabat bos mereka, mereka tahu bahwa selama seseorang masih hidup, hanya ada harapan dalam balas dendam. "Bangun,"
Bahkan jika kamu sekuat Hansin, kamu masih mengalami penghinaan di selangkangan saat itu. Kamu harus bersyukur memiliki kerabat seperti Cahya. Setidaknya dia selalu memikirkanmu dan peduli padamu. Jika tidak, aku tidak repot-repot akan melakukannya dan tidak akan ada di sini. Apalagi datang selamatkan kamu. Memikirkan kepedulian tulus Cahya terhadap mereka. Meskipun Henry tidak mengetahui alasan permusuhan mereka, hal itu tidak menghalangi upayanya untuk mendamaikan hubungan kedua keluarga. Tenny membantu Dong Si-ho berdiri dan memintanya duduk di kursi di sebelahnya. Dong Si-ho mengangkat kepalanya, memandang Henry dan bertanya, "Dr. Hen, bisakah Anda membantu saya menyembuhkan penyakit saya?" Dari luar, ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Biarkan saya memeriksa denyut nadi Anda sekarang. Setelah Henry selesai berbicara, dia duduk di kursi di seberangnya dan meletakkan tangannya di denyut nadi Dong Si-ho. Begitu dia memakainya, Henry sedikit terkejut. Terkadang denyut nadi Dong Si-ho hampir hilang. Dia bahkan berpikir jika dia tidak belajar menemukan denyut nadi terakhir kali dia menyelamatkan seseorang, dia mungkin tidak akan bisa menemukannya. Dan sesaat kemudian ia berlari kencang tanpa henti, sekuat banteng yang ganas. Alisnya tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. "Dr. Hen, bisakah Anda menyelamatkan saya?" Dong Si-ho mau tidak mau bertanya dengan penuh semangat ketika dia melihat Henry melepaskan tangannya dengan ekspresi gelisah di alisnya. "Penyakit Anda terjadi setelah Anda terluka. Perawatan awal tidak tepat waktu. Kemudian, selama proses pengobatan, Anda menggunakan obat secara membabi buta dalam upaya memulihkan tubuh Anda dengan cepat. Akibatnya, Anda menggunakan terlalu banyak suplemen, sehingga mengakibatkan kekurangan dan kelebihan, dan tubuh mengalami serangan balasan." Henry berkata dengan suara yang dalam. Pada awalnya, Dong Si-ho tidak yakin apakah Henry dapat menyembuhkannya. Sekarang ketika dia mendengar Henry menceritakan penyebab penyakitnya, dia sangat gembira. "Dr. Hen, tolong selamatkan saya." Saat ini, Dong Si-ho hanya memiliki keinginan untuk hidup. Seperti yang dikatakan Henry, jika hidup hilang, tidak akan ada apa-apa. Untuk membalas dendam, dia memilih untuk bertahan tidak peduli seberapa besar penghinaannya. "Jangan khawatir, karena aku mengatakannya, aku pasti bisa menyelamatkanmu." Henry menarik tangannya dan berkata sambil tersenyum tipis. Melly, yang berada di sebelahnya, menjadi lebih bersemangat saat itu dan berkata dengan cepat, "Dr. Hen, tolong cepat bantu saudaraku menyembuhkan penyakitnya." Setelah mendengar ini, Henry tersenyum tipis lagi dan tidak berkata apa-apa. Tenny tiba-tiba teringat bahwa perampokan Henry tidak dilakukan dengan tangan kosong, dan penyembuhannya tidak sia-sia. Dia segera menyerahkan 10 juta cek yang ditempatkan dengan hati-hati dari tubuhnya kepada Henry dan berkata, "Dr. Hen, menurut Anda ini 10 juta. Apakah cukup?" Dong Si-ho tidak tahu apa yang terjadi pada Tenny malam ini. Ketika dia melihat cek 10 juta, dia memandang Tenny dengan heran dan ingin bertanya, tetapi Tenny menghentikannya. Henry tidak mengambil cek itu. Dia masih memiliki senyuman di wajahnya dan tidak berkata apa-apa. Tenny memegang cek di tangannya, merasa sedikit khawatir. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Henry,
Jika kamu menyembuhkan penyakit saudaraku, aku akan menjadi wanitamu dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu bisa melakukan apapun yang aku mau." Mata Henry tiba-tiba berbinar dan dia menatap kakinya dan bertanya, "Ya, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau," kata Tenny dengan air mata penghinaan di matanya. Ketika Dong Sihao mendengar bahwa saudara perempuannya telah berkorban begitu besar untuknya, dia ingin berdiri dan menghentikannya, tetapi dihentikan oleh Meli. Tenny tahu betul bahwa jika Henry merindukan penyakit saudaranya, akan sulit menemukan seseorang yang bisa mengobatinya, dan fakta bahwa dia mampu berdiri di sini hidup-hidup juga merupakan hasil dari bantuan Henry dalam menyelamatkan nyawanya. Jika dia ingin membalas kebaikannya, dia seharusnya memberikannya sejak lama. Sekarang dia bisa menyembuhkan penyakit saudaranya. Dia tidak kehilangan apapun. Meli, perhitunganmu sangat cerdas. Kamu tidak rugi. Jika bukan karena aku, Audio mungkin milik kamu Software sudah menjadi Channel. wanitaku sebelum memasuki rumah tadi. Henry mengatakannya dengan belak-belakan. Wajah Tenny langsung memerah karena malu. Dia tidak berkata apa-apa dan menatapnya penuh harap. "Yang aku inginkan adalah kamu. Kalian berdua menjadi bangsaku." Henry tiba-tiba berkata dengan wajah serius. Bab 264 Kami setuju. Kedua orang itu berteriak kaget secara bersamaan. "Aku tidak suka laki-laki. Dan aku tidak tertarik pada wanita setengah laki-laki, setengah perempuan sepertimu." Saat kedua orang itu berteriak kaget, suara Henry berbicara dengan tidak tergesa-gesa, membuat kedua bersaudara itu dan saudara perempuan bahagia. Wajahnya tidak berdaya dan merah karena malu. Henry melihat perubahan ekspresi mereka dan diam-diam merasa bahagia di dalam hatinya. "Karena aku akan mengobati penyakitmu dan aku akan mengobati penyakit jantungmu bersama-sama. Jangan menganggap serius wajahmu setiap hari. Tidak apa-apa." "Hen, Dokter Ilahi Hen, apa yang kamu ingin kami lakukan?" Tenny bertanya ragu-ragu. "Jadilah pengawalku," kata Henry sambil tersenyum. Tenny hampir muntah darah. "Dengan keahlianmu, apakah kamu masih membutuhkanku sebagai pengawal? Sekalipun umurku 10 tahun, aku mungkin bukan lawanmu." Dong Sihao juga sangat terkejut. Meskipun dia terluka parah, dia tidak dapat melihat seberapa tinggi seni bela diri Henry. Itu hanya berarti bahwa seni bela diri orang ini terlalu tinggi dan dia tidak dapat melihatnya. Namun, orang seperti itu yang menginginkan seseorang yang hanya memiliki kurang dari 1/5 hidupnya menjadi pengawal. Meskipun Tenny terkejut, dia berpikir selama dia bisa menyembuhkan saudaranya, dia bahkan bisa memberikan tubuhnya. Jadi mengapa dia harus peduli apakah dia seorang pengawal atau bukan? "Kami setuju." Dia langsung membuat keputusan untuk kakaknya. Henry memandang Dong Sihao. Dia tidak berbicara, tapi hanya mengangguk. "Oke, setuju." Henry mengangguk puas dan berkata, "Dokter Hen, bisakah kita mengobati penyakitnya sekarang?" Tenny sekarang hanya berharap saudaranya cepat sembuh, jadi dia sangat mendesak untuk berobat. Henry mengangguk dan menggelengkan kepalanya. "Sekarang saya hanya bisa membantunya mencampurkan nafasnya, dan langkah selanjutnya adalah mengatur tubuhnya. Setelah tubuhnya hampir siap, bisa dibasmi seluruhnya,
Sekarang tubuhnya memiliki sisa energi internal musuh dan energi sebenarnya yang telah ditekan secara paksa di dalam tubuhnya sendiri, dan ki beracun yang dihasilkan oleh tonik Anda akan menyebabkan ketiga ki tersebut mengalir secara acak dan tidak dapat disembuhkan kecuali diatur secara merata. Henry tidak berbohong, terutama tentang gas beracun yang diisi ulang oleh obat tersebut. Seperti kata pepatah, obat adalah racun 3 bagian. Untuk membantu Dong Sihao meningkatkan daya tahan tubuhnya, Tenny menghabiskan hampir puluhan juta biaya perjuangan yang diperolehnya dalam 3 tahun terakhir untuk memberi nutrisi pada tubuh. Ada kelebihan obat untuk menyehatkan tubuh, dan Dong Sihao tubuh tidak dapat menyerapnya dan tetap berada di dalam tubuh, menjadi gas beracun. Meskipun kakak dan adiknya tidak memahami keterampilan medis, Dong Sihao, sebagai seorang pasien, dapat merasakan 3 jenis ki yang disebutkan oleh Henry, dan mengangguk serta mengakuinya tanpa ragu-ragu. Karena ingin mengobati penyakitnya, Henry tidak ragu-ragu. Dia memberi isyarat kepada Dong Sihao untuk berdiri. Dong Sihao sedikit bingung untuk berdiri untuk berobat, tapi dia tetap melakukannya. Henry juga berdiri di hadapannya, tapi sekarang ada jarum perak putih bersinar di telapak tangannya. Dong Sihao belum pernah melihat Henry menyembuhkan suatu penyakit, tetapi dia terkejut ketika melihat jarum perak berdiri tegak di telapak tangannya. Ini adalah kendali kekuatan internal murni dan telah mencapai keadaan mengendalikan objek dengan energi sejati. Dia melihat ke arah Henry dengan lebih terkejut. Mengapa orang setingkat monster seperti itu perlu menjadi pengawalnya sendiri? Dong Sihao, rilekskan tubuhmu. Setelah beberapa saat, energi internal saya akan menarik energi internal Anda dan memaksa gas beracun dan energi sebenarnya keluar dari tubuh Anda. Dong Sihao mengangguk dan tidak berkata apa-apa, tapi seluruh tubuhnya sudah benar-benar rileks. Tenny berdiri di samping saat ini, hatinya penuh kegembiraan. Tetapi pada saat yang sama dia menjaga tingkat kewaspadaan yang tinggi untuk mencegah siapapun tiba-tiba mengganggunya dan memengaruhi perawatannya. Tepat ketika Dong Sihao memikirkan tentang bagaimana Henry dapat mengendalikan jarum perak untuk membantunya menyembuhkan penyakitnya, jarum perak itu sudah terbang dari tangan Henry. Tepat ketika dia terkejut, jarum perak itu telah menembus tubuhnya, dan mereka menembus secara akurat. Ya, penindikannya sangat akurat, dan menembus pakaian. Hal ini membuat Dong Sihao semakin terkejut, bahkan sedikit bersemangat, dan dipenuhi kerinduan sembuh. Tindakan ini sendiri berada di luar jangkauan dokter biasa. Henry sedang membantu Dong Sihao mengobati penyakitnya saat ini. Dia tidak secara langsung mengeluarkan racunnya seperti yang dia lakukan saat merawat Wang terakhir kali. Yang disebut daya tarik adalah bekerja sama dengan kekuatan internal Dong Sihao untuk memandu kekuatan internal dan obat-obatan tubuh bersama-sama ketika dia terluka. Dan pemanfaatannya adalah menggunakan kekuatan ini untuk menerobos 8 meridian luar biasa Dong Sihao, sehingga Dong Sihao bisa tidak hanya pulih, tetapi seni bela diri bahkan dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Henry tidak pernah pelit saat membantu rakyatnya sendiri. Henry mengendalikan jarum perak dengan kedua tangannya dan mulai keluar masuk tubuh Dong Sihao. Awalnya Dong Sihao tidak merasakan apa-apa kecuali sedikit panas. Seperti akupuntur biasa,
dan tubuhnya tidak bereaksi. Namun seiring berjalannya waktu, dia merasakan sedikit panas menjadi semakin kuat, dan kekuatannya menjadi semakin terkonsentrasi, seperti cangkir hisap yang besar. Kekuatan internal di tubuhnya adalah yang pertama bereaksi dan bergabung dengannya. Sedangkan kekuatan internal yang tersisa ketika dia dilukai oleh musuh dengan cepat bergerak mendekatinya setelah perlawanan awal, tetapi tidak dapat bergabung. Adapun kekuatan obat di tubuhnya, setelah dikepung, ditekan secara paksa bersama dengan sisa kekuatan musuh. Jalinan 4 kekuatan dalam tubuh Dong Sihao membuatnya gemetar tak terkendali. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan dia bahkan kehilangan kemampuan untuk berdiri. Jika bukan karena kendali Henry, dia pasti sudah jatuh ke tanah. Dan di dalam tubuhku, aku merasa ingin meledak. Tenny melihat wajah kakaknya memerah dan memutih. Nafasnya tiba-tiba menjadi cepat, dan dia tiba-tiba seperti kehilangan nafas. Hatinya penuh dengan kekhawatiran, namun dia bahkan lebih bersemangat dan penuh harapan. Henry mengetahui semua ini dengan sangat baik. Dia berkonsentrasi mengendalikan jarum perak di tangannya dan mengadopsi metode kemajuan lapis demi lapis untuk membiarkannya mulai dari meridian Ren Dong Sihao dan secara bertahap bergerak menuju meridian Du. Dong Sihao merasakan 4 kekuatan naik di sepanjang tulang lengkung tubuhnya dan titik akupuntur Guan Yuan. Setelah melewati titik akupuntur di sepanjang jalan, tubuhnya menjadi ringan dan berkibar, dan akhirnya melewati senting dan sangsing ke titik akupuntur Xinhui di atasnya, kepala. Pengumpulan kekuatan sesaat membuat Dong Sihao merasakan kepalanya membengkak hebat dan menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Henry tiba-tiba memperlambat gerakannya, dan keempat kekuatan itu seperti lift, perlahan-lahan tenggelam di sepanjang titik akupuntur. Tepat setelah Dong Sihao merasa sedikit nyaman, mereka secara bertahap naik lagi, dan kemudian secara bertahap turun kembali. Setelah mengulangi proses tersebut 7 kali, Dong Sihao merasa kekuatan internal yang terluka di tubuhnya telah berkurang, dan keampuhan obatnya juga menjadi jauh lebih lemah. Tepat ketika tubuhnya terasa lebih nyaman dan rileks, Henry tiba-tiba meningkatkan kekuatannya, dan keempat kekuatan tersebut langsung menerobos penyumbatan saluran Du di titik Xinhui. Dong Sihao berteriak. Kepalanya perlahan menunduk, dan rambut hitamnya yang berantakan langsung berubah menjadi putih. Ketika Tenny melihat pemandangan ini, dia sangat ketakutan hingga dia menutup mulutnya. Tepat ketika dia hendak bertanya, dia menemukan kepala Dong Sihao perlahan terangkat kembali, dan kemudian matanya terbuka. Meski badan masih lelah dan kurus, namun cahaya di mata lebih terang, berbeda sekali dengan sebelum perawatan. Bersambung.